Bumi yang kita injak sekarang ini dulu nggak ada sama sekali. Bayangin aja, 4 miliar tahun lalu di tempat ini cuma ada debu sama gas yang ngambang di kegelapan. Terus gimana caranya debu itu bisa jadi planet yang kita tinggalin sekarang? Jadi gini, pertanyaan yang bakal kita bahas hari ini adalah gimana sih sebenarnya bumi ini terbentuk? Dari yang awalnya cuma kumpulan debu sampai jadi planet biru yang penuh kehidupan. Prosesnya panjang banget, butuh waktu ratusan juta tahun, dan penuh kejadian yang kalau dipikir-pikir agak ngeri juga. Yuk kita mulai dari awal banget. Semua ini berawal dari sesuatu yang disebut nebula. Itu adalah awan raksasa berisi gas sama debu, sisa dari bintang-bintang yang udah mati duluan. Ukurannya gede banget, bisa lebih besar dari tata surya kita sekarang. Nah, suatu hari, entah karena ledakan bintang di dekatnya atau gangguan gravitasi, awan ini mulai runtuh ke dalam. Gas dan debu tadi mulai berkumpul di tengah, makin padat, makin panas. Dan dari situlah cikal bakal matahari kita mulai terbentuk. Karena awan tadi muter sambil runtuh, bentuknya lama-lama jadi rata kayak piringan. Pusatnya jadi bola gas yang super panas dan padat. Sampai akhirnya reaksi nuklir mulai nyala di dalamnya. Dan lahirlah matahari. Sisa material yang belum ketarik ke tengah masih ngambang di piringan itu. Debu-debu kecil, gas, sisa bahan-bahan mentah. Inilah yang nantinya jadi Baku semua planet, termasuk bumi. Jadi, sebenarnya bumi dan matahari itu lahir dari rahim yang sama. Cuma beda nasib aja. Proses selanjutnya, ini yang seru. Partikel debu yang tadinya sekecil biji pasir mulai saling nempel karena ada gaya listrik statis di antara mereka. Kayak debu yang nempel di balon abis digosok. Lama-lama, debu-debu ini numpuk jadi butiran kecil. Butiran kecil nempel lagi jadi kerikil. Kerikil nabrak kerikil lain jadi batu. Proses ini disebut akresi. Dan ini kejadian selama jutaan tahun tanpa henti. Sampai akhirnya kebentuk benda-benda seukuran gunung yang disebut planetesimal. Benda-benda ini terus saling tabrak, saling gabung, makin lama makin gede, sampai jadi cikal bakal planet. Bumi purba lahir dari gabungan banyak banget protoplanet yang saling tabrakan. Bumi masa itu adalah bola magma raksasa yang menyala-nyala, panas banget. Kenapa bisa gitu? Karena setiap tabrakan antar protoplanet ngeluarin energi panas yang luar biasa. Ditambah lagi, unsur-unsur radioaktif di dalam bumi juga terus ngeluarin panas. Jadi, kebayangkan bumi kita yang sekarang hijau dan biru ini dulunya cuma bola api cair yang mengambang di angkasa. Para ilmuwan percaya, suatu saat bumi muda pernah ditabrak benda seukuran planet Mars. Benda ini sering disebut Theia. Tabrakannya bukan tabrakan biasa, ini tabrakan yang ngehancurin sebagian besar permukaan bumi. Material dari tabrakan itu keluar berhamburan keluar angkasa. Tapi karena gravitasi bumi masih kuat, puing-puing itu nggak kabur jauh. Mereka malah ngumpul dan muter di orbit deket bumi. Lama-lama puing-puing itu nyatu jadi satu bola padat. Dan itulah asal-muasal bulan yang kita lihat tiap malam sekarang. Jadi setiap kali lihat bulan, ingat aja, itu sebenarnya potongan dari tabrakan dahsyat yang hampir ngancurin bumi kita. Karena bumi masih dalam kondisi cair kayak sup panas, material di dalamnya mulai misah-misah sendiri. Unsur berat kayak besi sama nikel tenggelam ke bagian paling dalam, sedangkan material yang lebih ringan naik ke atas. Proses ini disebut diferensiasi. Dari situ terbentuklah struktur bumi yang kita kenal sekarang. Ada inti di paling tengah yang panas banget, terus mantel di sekitarnya, dan kerak tipis di bagian paling luar. Jadi struktur berlapis bumi yang kita pelajari waktu sekolah dulu itu ternyata hasil dari proses alam yang berlangsung miliaran tahun lalu.
Setelah jutaan tahun, bumi mulai pelan-pelan dingin. Permukaannya yang tadinya cair mulai ngeras, jadi kerak padat pertama. Tapi jangan salah, bumi masa itu masih jauh dari damai. Gunung berapi meletus di mana-mana, gas-gas dari dalam bumi keluar terus-menerus. Uap air, karbon dioksida, sama gas beracun lainnya berkumpul di atas. Dari situlah atmosfer pertama bumi mulai kebentuk. Tapi atmosfer ini beda banget sama yang kita hirup sekarang. Gak ada oksigen sama sekali. Kalau manusia dilempar ke masa itu, gak bakal bisa napas sedetik pun. Setelah bumi cukup dingin, uap air yang numpuk di atmosfer mulai mengembul dan turun sebagai hujan. Tapi ini bukan hujan biasa. Ini hujan yang turun terus-menerus selama ratusan bahkan jutaan tahun tanpa berhenti. Air hujan itu ngisi cekungan-cekungan di permukaan bumi. Lama-lama cekungan itu penuh dan jadilah lautan pertama di bumi. Inilah momen penting banget karena air adalah salah satu bahan utama buat kehidupan yang bakal muncul nanti. Tapi sekitar 4 miliar tahun lalu, siapa yang udah lahir? Bumi sama bulan ngalamin masa yang disebut hujan meteor besar. Ratusan, bahkan ribuan asteroid dan komet nabrak permukaan bumi bertubi-tubi. Kedengerannya kayak bencana, tapi justru dari tabrakan-tabrakan ini, banyak ilmuwan percaya sebagian air di lautan kita dan senyawa-senyawa organik penting datang dari komet-komet yang nabrak itu. Di lautan purba yang penuh senyawa kimia itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Molekul-molekul sederhana mulai saling berikatan, membentuk struktur yang makin lama makin kompleks. Dan sekitar 3 miliar lebih tahun yang lalu, muncul bentuk kehidupan paling sederhana, berupa mikroba. Kelihatannya kecil dan gak penting, tapi itu adalah awal dari semua kehidupan yang ada di bumi sampai hari ini, termasuk kita. Planet biru dan hijau yang kita tinggali dan sayangi ini, perjalanannya bro, bumi ini begitu panjang dan penuh kekacauan. Tabrakan demi tabrakan, panas yang gak ketulungan, sampai akhirnya jadi rumah buat kita semua. Keren gak sih? Kalau dipikir-pikir, kita ini hasil dari proses semesta yang butuh miliaran tahun buat kebentuk.